Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nizar Aziz Ridho Pambudi dengan NIM 23050404016. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang komponen mesin bubut dan langkah-langkah dalam pembubutan ulir segi 4. Baik, dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari bagian dari komponen-komponen mesin bubut untuk pembubutan ulir segi 4 sebelum kita menuju ke langkah-langkah bagaimana melakukan pembubutan ulir segi 4. Sebelumnya, pembubutan ulir segi 4 adalah proses pembubutan ulir berbentuk segi 4 pada benda kerja menggunakan mesin bubut. Penerapan pembubutan ulir segi 4 biasanya digunakan dalam pembubutan atau pembuatan produk yang menggunakan ulir dengan penguncian yang kuat. Biasanya pada mesin-mesin industri besar seperti pertambangan. Pada proses pembubutan ulir segi 4, pastinya kita harus memahami mesin yang kita gunakan mulai dari bagian, komponen, dan fungsinya agar nantinya kita dapat lebih optimal dan lebih efisien dalam proses pengerjaan suatu job. Oke, untuk komponen bagian mesin bubut yang digunakan dalam pembubutan ulir segi 4 itu sendiri terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu ada headstock atau kepala tetap, kemudian ada alas mesin, eretan, dan kepala lepas. Kali ini kita akan mempelajarinya satu persatu. Baik, yang pertama kita akan membahas di bagian headstock atau kepala tetap. Yang pertama itu ada tuas handle pengatur putaran. Tuas ini berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran spindle pada mesin bubut. Yang dimana tuas-tuas ini memiliki parameter pada setiap tuasnya itu sendiri yang berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran spindle pada mesin bubut itu tersebut. Selanjutnya di bagian headstock atau kepala tetap ada komponen atau bagian yang bernama spindle atau cekam. Spindle ini berfungsi sebagai poros pemutar benda kerja, di mana di bagian ujungnya terdapat sebuah cekam yang dapat dikencangkan dan digendurkan serta berfungsi untuk mencekam benda kerja. Selanjutnya masih di bagian kepala tetap atau headstock terdapat tuas handle feeding. Tuas ini berfungsi untuk mengatur kecepatan feeding atau pergeseran eretan samping atau memanjang saat mode otomatis. Pada tuas ini biasanya digunakan saat kita melakukan proses pembubutan ulir. Kemudian pada bagian kepala tetap juga terdapat sebuah poros, yaitu poros alur, otomatis, dan poros saklar. Poros ini berfungsi untuk lintasan atau poros berjalannya eretan saat melakukan proses pembubutan alur atau ulir secara otomatis dan sebagai poros saklar untuk menghidupkan dan mematikan serta mengatur arah putaran spindle. Setelah tadi ada kepala tetap, selanjutnya ada kepala lepas. Bagian kepala lepas terdapat bagian 3 bagian, yaitu yang pertama ada kepala lepas bagian atas. Pada kepala lepas yang bagian atas ini berfungsi sebagai pemanjang ujung dan untuk menempatkan atau memegang perkakas pelengkap seperti mata bor, mata rimmer, drill, dan sebagainya. Pada kepala lepas ini dapat bergeser pada arah memanjang di atas bangku mesin bubut dan dapat dijepit dengan kuat dengan tuas jepit yang berfungsi untuk menahan kepala lepas itu sendiri agar tidak berubah-ubah posisinya. Selanjutnya pada bagian kepala lepas juga terdapat dua tuas jepit atau pengunci. Tuas ini berfungsi untuk mengunci kepala lepas atau pinole saat dipasang perkakas pendukung seperti center drill dan lain-lain. Di kepala lepas terdapat dua tuas penjepit pada bagian atas untuk mengunci pinole dan bagian bawah untuk mengunci posisi kepala lepas dengan alas mesin sesuai dengan posisi yang diinginkan. Selanjutnya masih di bagian kepala lepas. Pada bagian ini terdapat sebuah handle yang bernama handle pinole. Handle ini digunakan untuk menggerakkan pinole baik saat memasang
atau pemasangan center drill atau saat proses pengobaran dengan mesin bubut. Setelah tadi pada bagian kepala lepas atau headstock dan kepala tetap, selanjutnya ada pada bagian eretan. Pada bagian eretan terdapat sebuah komponen yang bernama toolpost. Pada eretan ini, toolpost berfungsi sebagai rumah pahat atau tempat pemasangan pahat yang dapat diatur posisinya secara memutar untuk pergantian pahat yang dapat dikunci dengan tuas penjepit di atasnya. Kemudian, pada bagian eretan, yang kedua ada handle eretan atas. Handle eretan atas ini berfungsi untuk menggerakkan pahat ke arah sudut yang diinginkan dengan memutar eretan tersebut sesuai penyetelan operator. Bagian ini bertindak sebagai dudukan pahat dan memungkinkan kontrol pemakanan yang akurat melalui skala ukuran yang tertera, sehingga sangat berguna untuk membentuk benda kerja sesuai sudut tertentu atau saat proses pembuatan ulir, serta untuk mengatur kedalaman pemakanan pada benda kerja oleh pahat saat melakukan proses pembubutan. Selanjutnya pada bagian eretan, yang ketiga ada handle eretan melintang. Fungsi eretan melintang pada mesin bubut ini adalah untuk menggerakkan pahat secara melintang terhadap sumbu benda kerja yang berguna untuk mengatur kedalaman pemakanan, membentuk alur, ulir, dan tirus pada benda kerja. Gerakan ini dapat dilakukan secara manual menggunakan roda pemutar atau secara otomatis yang diatur dengan tuas otomatis, serta untuk mengatur kedalaman pemakanan benda kerja oleh pahat. Kemudian yang keempat ada handle eretan memanjang. Pada bagian eretan, handle eretan memanjang berfungsi untuk menggerakkan pahat ke arah memanjang, sejajar dengan sumbu benda kerja, atau bergerak mendekat dan menjauhi cak. Gerakan ini digunakan untuk melakukan pemakanan atau pemotongan oleh pahat pada benda kerja secara memanjang, atau nama lainnya adalah feeding, dan untuk mengatur posisi pahat saat mesin bekerja. Kemudian yang kelima, pada eretan terdapat bagian yang bernama tuas saklar dan otomatis. Sesuai namanya, tuas ini digunakan untuk menyalakan dan menghentikan putaran spindle mesin, serta untuk mengatur arah putaran spindle. Selain itu juga terdapat tuas otomatis untuk mengaktifkan kerja mesin dan menonaktifkan kerja mesin, serta untuk mengalihkan mesin ke mode otomatis. Selanjutnya, setelah tadi pada bagian eretan, kepala lepas, dan kepala tetap, terdapat bagian yang bernama alas mesin. Pada alas mesin ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada bed mesin. Pada bagian ini berfungsi sebagai badan mesin, serta tempat landasan eretan dan poros alur atau ulir, serta poros otomatis dan tempat poros saklar berada. Kemudian selanjutnya pada alas mesin terdapat bagian yang kedua, yaitu landasan mesin. Pada bagian ini berfungsi sebagai penopang mesin dan sebagai tempat penampung sisa hasil pembuatan seperti sisa gram dan coolant sisa hasil proses pengerjaan sebuah benda kerja. Kemudian pada bagian terakhir yang terdapat pada bagian alas mesin, terdapat komponen yang bernama pedal rem. Sesuai namanya, pada bagian ini berfungsi sebagai alat pengereman dan penghenti mesin saat menghadapi situasi emergensi saat mesin menyala. Posisi pedal rem sendiri terdapat pada posisi paling bawah, tepatnya di dekat kaki kita saat kita melakukan proses pembubutan. Baik, selanjutnya setelah kita tadi memahami tentang komponen atau bagian-bagian dari mesin bubut dan fungsinya, selanjutnya kita masuk ke tahap langkah-langkah pembubutan ulir segi empat, di mana langkah-langkah tersebut terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama persiapan alat dan bahan, kemudian pengukuran, kemudian pengaturan mesin, dan yang terakhir adalah pemakanan benda kerja sampai benda kerja itu jadi.
Baik, untuk langkah-langkah pembuatan ulir segi empat, pada tahap persiapan alat dan bahan, tentunya kita harus menyiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan pembubutan ulir segi empat itu sendiri. Seperti mesin bubut, pahat ulir segi empat, benda kerja atau bahan benda kerja yang akan kita gunakan, serta penggunaan APD saat melakukan kerja. Untuk keselamatan kita dan lingkungan kita saat melakukan kerja. Pada penggunaan mesin bubut itu sendiri, kita harus menggunakan mesin bubut yang normal dan tentunya safety. Kemudian pada bagian benda kerja atau bahan kerja, kita harus menggunakan benda kerja yang sesuai dengan job sheet yang telah ditentukan, baik ukuran dan jenis materialnya. Kemudian untuk penggunaan pahat ulir sendiri, kita menggunakan pahat ulir khusus, yaitu pahat ulir segi empat yang memiliki ukuran sesuai dengan ukuran ulir yang akan kita buat nantinya. Kemudian untuk tahap yang kedua ada tahap pengukuran. Pada tahap pengukuran ini, yang kita lakukan adalah menentukan ukuran ulir yang akan kita buat dengan memberi penandaan dengan spidol atau penanda lainnya. Seberapa panjang pemakanan ulir yang akan kita kerjakan harus sesuai dengan job sheet yang telah diberikan. Pada tahap selanjutnya ada pengaturan mesin. Pada tahap ini, hal yang harus kita lakukan adalah terutama memasang pahat bubut dengan sudut yang tepat untuk pembubutan ulir. Kemudian kita harus mengatur mesin, di mana kita harus mengatur kecepatan putaran mesin sesuai dengan bahan dan ukuran ulir dengan mengatur tuasnya yang ada di bagian headstock mesin sesuai parameter yang telah ada dan telah ditentukan. Untuk menentukan kecepatan putar spindle atau putaran mesin itu sendiri dapat digunakan rumus RPM seperti berikut, di mana RPM sama dengan VC kali 1000 dibagi Pi kali D, di mana RPM sendiri itu adalah putaran mesin dalam revolusi per menit. Kemudian VC adalah kecepatan pemotongan meter per menit yang biasanya ditentukan berdasarkan jenis materialnya. Jadi setiap material itu berbeda-beda. Kemudian ada D. D di sini berarti diameter benda kerja. Satuan untuk satuannya adalah milimeter. Untuk tahap yang terakhir, ada tahap pemakanan. Pada tahap ini kita akan melakukan pemakanan benda kerja, di mana kita akan melakukan pembubutan awal terlebih dahulu untuk menentukan atau menyeting titik nol pemakanan dengan cara membubut muka dan membubut rata, sehingga membuat permukaan benda kerja menjadi rata, sehingga nantinya dapat memudahkan kita dalam pengerjaan atau dalam pembuatan bubut ulir itu sendiri. Kemudian kita harus menyesuaikan diameter benda kerja sesuai dengan ukuran ulir yang diinginkan. Setelah itu, kita harus menggunakan pahat ulir segi empat dan atur posisi pahat pada sudut yang tepat. Kemudian, kita bisa memulai untuk proses pemakanan benda kerja dengan perlahan dan bertahap sedikit demi sedikit. Untuk proses pemakanan ini sendiri, dalam pembuatan ulir kita menggunakan mode otomatis agar ulir yang diciptakan nantinya dapat menjadi sempurna atau bagus. Dan saat proses pembuatan ulir ini, pastikan hasilnya rapi dan sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Ulangi proses pemotongan untuk setiap langkah ulir dan pastikan tidak ada kesalahan ukuran. Baik, mungkin itu yang dapat kita pelajari untuk ulir segi empat, baik dari komponen dan langkah-langkah pengerjaannya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.